Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu jurnal. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Irawati dengan NIM L0211811311. Jadi di sini kita akan membahas mengenai jurnal tentang akumulasi logam berat, timbal dan tembaga pada air, sedimen dan ikan bandeng atau canos-canos di pertambakan ikan bandeng Duku Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Jadi ada pun latar belakang yang melatar belakangi sehingga melakukan penelitian di daerah tersebut, yaitu Duku Tapak merupakan salah satu wilayah penghasil ikan bandeng di Kelurahan Tugurejo yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat setempat. Dan tak hanya itu, juga memiliki capaian produksi perikanan bandeng di Kota Semarang. Nah, tambak bandeng yang berada di Duku Tapak ini merupakan satu bagian dari muara tapak yang mengalir dari bagian hulu yang berada di Taman Lele dan Sungai Beji. Nah, sumber utama pasokan air tambak di Duku Tapak ini berasal dari air sungai yang biasanya bercampur dengan air laut pada saat pasang. Hal tersebut sangat memungkinkan terbawanya bahan pencemar ke dalam lingkungan tambak yang berasal dari air sungai dan muara tapak. Jadi adapun tujuan penelitian ini, kita mengingat bahwa logam merupakan salah satu bahan toksik yang dapat mempengaruhi produktivitas ikan budaya maupun manusia itu sendiri. Maka dari itu, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akumulasi logam berat di air, sedimen, dan organ pada ikan bandeng yang terdapat pada insang, hati, dan daging. Jadi lokasi penelitian ini berada pada lokasi Duku Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Nah, waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2017. Nah, coba kita lihat pada peta. Nah, itu yang di sini terdapat 3 stasiun. Nah, stasiun pertama itu yang gambar warna kuning, yang kedua itu yang tengah agak kecoklatan, dan yang ketiga itu stasiun ketiga itu yang berwarna biru. Nah, di sini proses pengambilan sampelnya itu 3 stasiun. Selanjutnya itu alat dan bahan yang dipakai pada saat penelitian ini berupa satu set alat analisis AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, alat yang digunakan untuk pengambilan sampel itu adalah jaring ikan, coolbox, alat pengambilan sedimen, pipet tetes, timbangan analitik, penggaris, alat dokumentasi yaitu kamera, alat bedah, hand GPS Garmin, dan penggaris. Nah, bahan yang digunakan itu adalah air, sedimen, ikan bandeng itu sendiri dengan ukuran konsumsi yang akan nantinya dianalisis itu adalah insang, hati, dan dagingnya. Selain itu juga menggunakan bahan botol dan plastik poli. Jadi di sini juga menggunakan plastik polietilen atau PE, botol jar dengan ukuran volume 500 ml, tisu, lakban, kertas label, HNO3, pekat, dan aquades. Nah, adapun proses cara pengambilan sampelnya itu pada 3 stasiun, yaitu sampel air diambil pada setengah kedalaman tambak sebanyak 3 kali di setiap stasiun. Sampel yang diambil pada setiap titik kurang lebih 500 ml, kemudian dimasukkan pada botol PE dan ditambahkan 10 tetes HNO3. Dan selanjutnya itu botol sampel dimasukkan ke dalam coolbox yang telah berisi blue ice bar atau es batu. Pengambilan sampel sedimen dapat dilakukan hingga kedalaman 20 cm dari permukaan sedimen dengan berat kurang lebih 500 gram. Nah, kemudian sampel sedimen ini dimasukkan ke dalam botol jar dan disimpan ke dalam coolbox yang telah berisi es batu. Nah, sampel ikan yang diambil 500 gram secara komposit sebanyak 3 kali pada setiap stasiun tambak. Kemudian sampel ini kemudian diukur panjangnya dan ditimbang bobotnya. Nah, setelah tadi kita telah mengambil sampel dan menganalisis datanya, maka diperoleh hasil. Nah, ini salah satu hasilnya itu konsentrasi logam dalam air dan sedimen. Kita dapat lihat perbedaan setiap konsentrasi logam pada setiap stasiun. Coba kita lihat konsentrasi logam PB pada ketiga stasiun itu memperoleh logam PB tertinggi itu pada stasiun ketiga. Pada logam CU atau tembaga kita lihat yang terbesar itu atau yang tertinggi pada stasiun ketiga juga. Sedangkan logam PB selanjutnya
yang terdapat pada air juga terdapat pada stasiun 3. Selain itu pada sedimen juga kita lihat logam Cu juga terdapat pada stasiun ketiga, itu konsentrasi logam tertingginya. Nah, untuk hasil konsentrasi logam pada insan ikan bandeng di Tambak Tapak itu terdapat perbedaan pada 3 stasiun ini. Namun coba kita lihat pada tabel, logam yang tertinggi terdapat pada stasiun ketiga. Hal ini sama dengan tadi tabel yang pertama, hasil yang pertama. Nah, selanjutnya untuk hasil konsentrasi logam pada hati ikan bandeng itu pada setiap stasiun juga itu berbeda-beda. Tetapi coba kita lihat juga logam Pb dan Cu-nya itu konsentrasi logam tertingginya juga terdapat pada stasiun ketiga. Hal ini juga sama dengan hasil pertama dan kedua. Nah, selanjutnya itu konsentrasi logam pada daging ikan. Itu konsentrasi logam Pb dan Cu pada setiap stasiun juga berbeda-beda, tetapi yang paling dominan atau yang paling meningkat juga ini terdapat pada stasiun ketiga, yaitu pada logam Pb itu 2,07 dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya. Sedangkan logam Cu atau tembaga ini pada stasiun 3 2,39 kurang lebih sampai 0,82. Ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya. Nah, dari hasil ketiga tabel tersebut kita dapat melihat bahwa pada stasiun ketiga itu memiliki konsentrasi Pb maupun Cu itu lebih tinggi. Mengapa? Karena stasiun ketiga ini berkaitan langsung dengan buangan aliran sungai, yaitu sumber logam yang terdapat pada lingkungan Tambak Tapak ini diduga berasal dari aktivitas antropogenik seperti industri, pemukiman maupun pertanian jenis industri yang berada di hulu das Tapak. Sehingga keberadaan logam ini pada kolom air juga dapat membahayakan kehidupan organisme seperti fitoplankton sebagai efek akumulasi logam tersebut yang mengendap di perairan. Logam tersebut akan sulit terlepas ke perairan, sehingga kandungan logamnya di dasar perairan itu lebih besar dibandingkan pada kolom air. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah bahwa lingkungan tambak ikan bandeng di Duku Tapak, Kelurahan Tugu Rejo, Kota Semarang telah terakumulasi logam baik itu pada air, sedimen maupun organ pada ikan bandeng itu sendiri. Kemampuan akumulasi logam tersebut pada sedimen ditunjukkan dengan adanya konsentrasi logam pada sedimen yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi logam pada air. Selanjutnya itu pada hati juga pada hati ikan juga banyak yang terakumulasi logam dibandingkan dengan organ ikan bandeng lainnya. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi dan pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.